Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya dan terima kasih setelah menghadiri. Sama-sama kita tadi menyaksikan penandatanganan MOU antara APJI dengan AFPI yang mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kedua anggota baik dari APJI maupun AFPI. Untuk kali ini sesi diskusi ringan ya. Sesi yang sudah hadir di hadapan kita berdua, panelis hebat, Ketua Umum dari APJI, Bapak Muhammad Arif, dan Ketua Umum AFPI, Bapak Adrian. Langsung saja, sekilas organisasi, mungkin pertanyaannya sekilas dulu, Tum. Bisa diceritakan background atau sejarah terbentuknya serta mungkin semangat. Tadi mungkin sudah dalam kata sambutan, tapi mungkin kali ini biar lebih formal lagi dan bisa mencakup understanding kepada anggota kami Pak di APJI gitu. Jadi biar bisa terukur juga langsung berminat gitu. Siap. Silakan Pak Adrian. So, terima kasih Mas Danang ya. Ya. Dan tentunya Pak Arif sini kita bisa hadir ngobrol-ngobrol santai. Ya. Intinya sebenarnya kalau kita bicara ya, fintech atau financial technology ini adalah memang suatu industri baru. Mungkin Indonesia sendiri baru berusia sekitar 7 tahun. 2015 pada saat mulai bermunculan perusahaan-perusahaan financial technology, yang mana kami adalah pada intinya sebuah perusahaan startup ya berbasis teknologi, tapi yang kami tawarkan adalah produk-produk jasa keuangan khususnya pendanaan atau pembiayaan. Kami adalah sebuah marketplace mempertemukan antara lender dengan borrower. Nah, seiring dengan berjalannya waktu tentunya industri ini terus tumbuh berkembang. 2018 kita mendirikan asosiasi secara resmi. Saat itu anggota kurang lebih 50 anggota, para penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang mulai berizin dan terdaftar di OJK dari 2018, terus kemudian sampai dengan saat ini ada 102 anggota dan semuanya sudah berizin di bawah OJK. Jadi memang kami adalah asosiasi yang ditunjuk secara resmi oleh OJK melalui POJK untuk menaungi para penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang ada di Indonesia, yang beroperasi di Indonesia. Jadi kita dengan OJK tentunya sebagai mitra, partner, kolaborasi untuk bagaimana industri ini dapat terus bertumbuh dengan sehat ya tentunya, dan bagaimana kita menerapkan rambu-rambu di dalam berbisnis, khususnya kaitan dengan fintech lending tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Pak Adrian. Saya ke Bapak Arif. Ini menurut saya satu terobosan yang sangat baik tuh bagi anggota APJI, karena seiring sejalan dengan visi misinya APJI pemerataan internet, juga akhirnya bisa bekerja sama yang tadi ada Pak Adrian sampaikan bahwa asosiasi AFPI juga sudah berjalan 7 tahun dengan 102 anggota yang marketnya atau tujuannya adalah menyebarluaskan layanan daripada fintech ini sendiri. Nah, bagi APJI bisa diceritakan tuh sekilas sejarah dan mungkin perkembangannya sekaligus trendnya sampai saat ini, biar agar anggota AFPI juga bisa sedikit banyaknya memahami bahwa oh inilah keanggotaan nanti. Silakan Tum. Oke, thank you Mas Danang. Jadi APJI sendiri udah 27 tahun nih. Udah lama. Kakak berarti kakak. Jadi bisa dibilang kita kalau dibilang sejarahnya APJI udah lama banget. Mungkin dimulai hanya belasan ISP sampai sekarang 870-an ISP di Indonesia. Sama kita punya misi pemerataan internet. Tapi kan internet ini sekarang udah bukan menjadi kurang lebih internet menjadi hal yang basic. Jadi udah kayak bisa dibilang internet ini backbone-nya. Backbone-nya dari seluruh kegiatan digital yang ada di Indonesia kira-kira itu. Dan tentunya
selaras dengan misi tadi, kita pengen internet ini nggak cuma internet aja, tapi banyak layanan-layanan lain yang sebenarnya bisa ditaruh di atasnya kurang lebih gitu. Persis. Tentunya salah satunya ya bukan hanya hiburan aja ya Mas Adrian, tapi salah satunya juga fintech juga ya. Finansial. Jadi bisa dibilang semakin jauh internet ini menjangkau masyarakat, semakin banyak layanan-layanan apapun itu, termasuk layanan finansial yang bisa ngikut di atasnya dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu bisa dibilang gambaran singkatnya dari kerjasama ini ya. Tapi di luar itu, Abji sendiri tadi ya anggotanya udah 870-an juga. Sebenarnya kita udah berapa kali berdiskusi mengenai source pendanaan di luar perbankan kali ya. Karena memang bisa dibilang nggak semua anggota kita itu cukup familiar dan comply lah dengan banyak peraturan perbankan yang kita sama-sama tahu ya macam-macam. Jadi kita melihat era digital udah berubah nih. Jadi Abji sendiri juga perlu mencari banyak kolaborasi baru dengan pihak-pihak yang kita anggap mungkin menjadi suatu solusi ya bagi masalah-masalah anggota di Abji juga. Terutama tadi masalah-masalah source pendanaan yang memang lebih fleksibel tadi ya kan disampaikan, lebih fleksibel, lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari market anggota Abji yang ada sendiri. Jadi kita harap kerjasama ini juga saling menguntungkan dan membawa manfaat juga buat anggota Abji, di mana tadi anggota-anggota AFI juga nanti bisa berkolaborasi langsung secara B2B dengan anggota Abji sendiri ya nantinya. Baik. Begitu Mas Utang. Baik, Mas Ketum. Selanjutnya, tadi kita sudah sama-sama mendengar tren daripada industri masing-masing, baik fintech juga dari Abji, internet. Namun, biar lebih jelas dan lebih ke depan konkret, tadi juga sudah sama-sama bersemangat gitu ya ke depan ini dari kolaborasi antara AFPI dan Abji. Bagaimana rencananya yang terdekat gitu ya? Tadi mungkin disampaikan ya, mungkin bisa lebih sedikit mengerucut gitu kisi-kisinya, Tum. Apakah di daerah mana gitu? Nah, jadi pembahasannya tentang apa? Lalu bagaimana nanti mungkin anggota Abji ini ketika di bawahnya dia ada UKM, ketika di bawahnya dia ada mitra dan lain-lain, apakah bisa dan bisa di-engage dengan anggota Abji? Silakan Pak Andre. Jadi mungkin tadi persis ya disampaikan kan memang anggota Abji ini ada kurang lebih 800 penyelenggara ya. Kemudian yang kedua itu tadi disampaikan bahwa rata-rata ini adalah memang perusahaan dengan berbagai macam skala, ya. Dan seiring dengan berjalannya misi Abji juga untuk perluasan jaringan dan sebagainya, dan juga adanya mandat dari pemerintah kaitan dengan connectivity, perluasan dan sebagainya, tentunya membutuhkan modal, ya kan, kaitan dengan pengembangan usaha tersebut gitu. Nah, disinilah AFPI melihatnya ini sebagai salah satu potensial target market kami. Ya, jadi daripada quote unquote kita melihat di luar atau mencari target market yang mungkin belum spesifik, ini kita bisa melihat suatu asosiasi dengan pola kerja bisnis model yang mungkin seragam, yang mana sesuai dengan segmentasi target market kami, yaitu pembiayaan berbasis kontrak atau pembiayaan berbasis tagihan. Itu bisa menjadi salah satu produk yang kita tawarkan kepada para anggota Abji tersebut gitu. Tentunya untuk kebutuhan modal kerja, mengerjakan kontrak ataupun SPK tersebut gitu. Dengan kita memproses secara digital, kemudian tentunya kita melakukan scoring juga secara digital untuk kemudian kita memberikan penawaran kepada para anggota Abji ini sebagai alternatif pendanaan modal kerja untuk usaha mereka untuk pengembangan bisnis kaitan dengan kontrak tersebut. Nah, ini saya rasa merupakan kerjasama yang cukup unik karena win-win. Tentunya kita harapkan bagi member AFPI memiliki target market mangsa pasar yang spesifik. Bagi member AFPI mudah-mudahan ini bisa membawa benefit bagi bisnisnya. Dan tadi bilang ini merupakan suatu collaborative partnership lah kita sebutnya. Konkretnya apa? Mungkin kita akan masuk ke tahapan di mana kita bisa memberikan atau menawarkan produk pembiayaan ataupun modal kerja ini secara spesifik
Mungkin nanti kita akan bermain lebih banyak di sektor yang mungkin sudah memiliki kontrak ataupun SPK dengan pemerintah melalui katalog LKPP dan sebagainya, itu sebagai tahap awal. Kemudian dari situ kita coba kita kembangkan untuk produk-produk layanan lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti kalau saya bisa sedikit menyimpulkan, yang terdekat akan diluncurkan produk dari AFPI, dari anggota-anggotanya akan inilah syarat-syarat ketika untuk engage gitu ya. Baik, terima kasih Pak Adrian. Dari Abji tuh kira-kira ada nggak ini target atau mungkin potensial yang bisa dijalin dari kerjasama ini? Apakah ini selama setahun ini, mumpung masih Februari gitu ya, apakah kita continue mengadakan roadshow sosialisasi atau memang kita per 3 bulan, per 6 bulan? Ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas juga sebenarnya di pertemuan offline. Rencananya nggak usah lama-lama sih ya, kita mau buat. Kita berharap di Q1 ini kita bisa roadshow di minimal di 3 kota kali ya. Karena memang ini butuh diskusi face to face menurut saya. Agak susah ketika memang dilakukan secara hybrid. Mungkin kita akan memilih 3 kota potensial pertama kali ya, Bro Adrian, nanti yang lebih kita meetingkan habis ini. Target kita di Q1 3 kota. Kita lihat kesuksesan dari Q1 ini. Semoga animonya bagus. Kita akan lanjut mungkin setelah Lebaran kita lanjut lagi ke kota-kota berikutnya. Tapi kalau memang untuk menjangkau anggota-anggota yang jauh, mungkin kita bisa lakukan secara hybrid juga nantinya ya. Karena memang anggotanya terlalu luas. Kalau semua kita roadshow juga mungkin akan makan waktu juga ya. Jadi bisa dibilang konkretnya tadi dari AFPI sendiri saya dengar anggotanya juga udah ada yang siap. Nanti mungkin akan kita beritahukan ketika sekalian roadshow aja kali ya, Bro. Siapa memang anggota AFPI yang udah ready dan udah bisa memperkenalkan produknya kurang lebih kepada anggota kita. Tapi tadi targetnya di Q1 ini kita akan coba roadshow ke 3 kota yang memang kita putuskan setelah pertemuan MOU hari ini. Kira-kira itu sih konkretnya. Baik, berarti bisa disimpulkan juga mungkin ke wilayah-wilayah potensial yang Abji wilayahnya sudah representatif di sana ya Tum ya. Baik, saya kira itu aja sedikit banyaknya diskusi ringan kita pagi ini, dan dari saya sendiri berharap rencana-rencana juga program-program yang dalam MOU yang sudah desain tadi bisa segera dilaksanakan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sekali lagi bagi kedua anggota AFPI, baik AFPI dan APJI. Itu aja sedikit banyaknya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua panelis kita.